Sama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Apa kabar zaman studio, sehat ya? Alhamdulillah. Kelihatan seger-seger semuanya nih. Seger. Sudah sarapan tadi di rumah? Belum, sama Udah. saya juga belum. Yang belum yang ini. Iya, sarapan rohani saya belum. Masya Allah. Ini mau mulai kita. Nah ini dia. Sarapan rohani. Nah ini dulu juga ngomong sarapan rohani, ini inget nih sama kejadian baru-baru aja nih. Apa tuh? Kemarin Bedu tuh sholat jamaah, ya Masya kan? Allah. Imamnya di belakang Bedu. Ya kebalik. Enggak Balik itu. gak mungkin. Imamnya sholat itu bacaannya cepet, Cepet banget. terburu-buru. Bedu tuh jadi nggak bisa khusyuk gitu loh. Kenapa? Ya karena bacanya cepet. Karena kayak kurang nyaman gitu ya, Iya, kurang jadi menikmati cepet ya. gitu kan, jadi nggak bisa khusyuk, nggak bisa nikmatin bacaannya gitu kan. Iya sih Nah, ya. makanya nih Bedu lagi pikir apakah itu sholatnya termasuk ya sah atau enggak gitu ya kalau sholat. Iya ya, Mas Bedu setahu Zara juga kan ada rukun-rukun sholat. Dimana juga ada syarat sah sholat seperti apa. Supaya kita khusyuk juga sholatnya gimana, ada tuh. Kita kan pengen sholat tuh agar sholat kita tuh menjadi nikmat gitu Nikmat. kan. Jadi Nikmat. kayak apa kebutuhan rohani kita gitu kan. Masya Allah. Ada makanan asupan gizi, gitu kan. Ada asupan juga buat batin juga. Mantap. Kalau sholat agar terasa nikmatnya. Luar biasa. Kalau gitu biar lebih nikmat kita tanyain sama mama ya. Iya, boleh tanya sama mama aja. Tapi gitu. biasanya tuh kalau sholat Mas Bedu, jangan biar nikmat sambil dikunyah yang ada di mulut. Oh, aduh. Beda lagi. Karena ada sisa-sisa makanan. Assalamualaikum. Atau gimana gitu kan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Damang. warahmatullahi Mah, alhamdulillah. Damang Bedu. wabarakatuh. Iya. Hei, anyak-anyak. Dari mana kalian? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Artinya mereka penghafal Al-Quran. Masya Allah. Apakah Anda sudah hafal Al-Quran? Belum mah, Belajar sama belajar. Iya, insya Allah belajar. Manjada wajada. Manjada. Kemauan ada, pasti bisa. Iya, iya. Pasti. Luar biasa ya kalau bisa menjadi penghafal Quran itu kan pasti nikmat banget nih Mah. Betul. Nah Mas Bedu juga tadi Mas Zara lagi ngobrolin mengenai nikmatnya sholat ya Mas Bedu ya. Iya, kalau kemarin kan Bedu sholat jamaah, Bang. Terus imamnya kayak terburu-buru gitu. Jadi kayak tidak merasakan nikmatnya sholat gitu loh, Bang. Nah, bagaimana Karena? caranya? Karena ya itu buru-buru, bacanya juga terburu-buru gitu. Kurang Jadi, khusyuk gitu Mah. Al-ajalah minas syaiton wa ta'ani minallahi ta'ala. nah itu bagaimana? Terburu-buru dalam ibadah itu pekerjaan setan. Ya Allah. Kehati-hatian dalam ibadah itulah perintah Allah. Masya Allah. Makanya kalau pengen nikmat dalam sholat kita wajib mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasul ajarkan. Boleh, silakan kita Silakan, bahas Bang. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Agar sholat menjadi nikmat. Agar sholat menjadi nikmat. Kita semua tahu yang namanya sholat. Ini merupakan perintah Allah yang luar biasa. Ketika Allah perintahkan haji, cukup walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah cukup menyebutkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk zakat, Allah perintahkan dengan ayat wa atuz zakah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sholat, bukan hanya dengan ayat, namun Rasulnya langsung diundang ke arasnya Allah. Saking istimewanya sholat. Yang namanya sholat, kita harus tahu mana syarat sah sholat, mana syarat wajib sholat, mana rukun sholat, mana sunat-sunat sholat. Kita harus tahu. Makanya ibadah itu ruhnya ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba.
Ittiba ini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Allah perintahkan agama, disampaikan sama Rasulnya Allah, Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya syarat yang kedua diterimanya ibadah kita, ittiba, sesuai yang Rasul ajarkan. Rasul pun bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku salat. Saya yakin semua yang mengaku beragama Islam tahu salat wajib. Tapi apakah dengan pengetahuan yang mereka tahu bahwa umat Islam wajib salat, apakah semua mengerjakan salat apa belum? Banyak yang belum. Iya, Mang. Kita sering mendengar Islam KTP, punten dalam tanda kutip. Jangan-jangan kita yang Islam Ya KTP. Allah. Ngaku Islam, sholat edan eling. Tahu kalian edan eling? Anggot-anggotan. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang enggak. Padahal yang namanya sholat, saking wajibnya sholat, kita lihat dalam Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah, hai orang yang beriman, kalau datang panggilan sholat pada hari Jumat, langsung pas'au ila dzikrillah, segera kamu tunaikan. Ingat kepada Allah, tinggalkan jual beli. Masya Allah. Ini perintah Allah dalam ayat ini. Mendengar azan, langsung tinggalkan jual beli, kerjakan zikir kepada Allah. Zikir itu dengan sholat kepada Allah. Namun, walaupun maaf dalam tanda kutip, orang ini hafal ayat ini, tahu terjemahnya, tahu artinya, mengerti maksud tujuannya, kadang-kadang cuek. Coba kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, datang waktu suatu toko rak tutup. Semuanya. Serentak. Kita lagi makan, separuh perjalanan ditutup, digusrah-gusrah. Yang namanya dagang cuma ditutup pakai kain gordeng butut pada sobek. Tapi aman. Karena mereka semua tahu tentang kewajiban. Tahu perintah Allah, segera zikir kepada Allah, tinggalkan jual beli. Maaf. Di kita mah kebanyakan cuek. Boro-boro merasakan nikmatnya dalam sholat. Bahkan berasa sholat itu merupakan beban. Padahal Rasulullah SAW, kalau dia punya masalah, bilang sama Bilal. Bilal, segera azan, kita kerjakan sholat. Untuk ketenangan hati. Masya Allah. Rasul pun menyatakan, dengan sholat semuanya tenang dan tentram. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang yang beriman kepada Allah sambil diri dia zikir. Sambil duduk, sambil berbaring dia memikirkan alangkah kekuasaan Allah dengan pergantian malam dan siang. Semua tidak ada yang sia-sia. Kita memikirkan zikir kepada Allah, ya Allah. Betapa agungnya Allah, kita lahir ke alam dunia. Diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan. Tapi kenapa perintah Allah masih lalai kita mengerjakannya? Ya Allah. Padahal maaf dalam tanda kutip. Apalagi kita-kita yang rajin ngaji. Apal banget tuh ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum An sholatihim sahum. celakalah bagi orang yang sholatnya lalai. Kita dengar pemirsa. Yang sholatnya lalai, lalai dalam waktu, lalai dalam bacaan, lalai dalam kehusuan. Jadi celaka, sholat tapi lalai, masih celaka. Apalagi yang tidak sholat. Ya Allah. Kita tahu Rasul mengatakan sholat yang terbaik pi awali waktu. Tok 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 dur tok sholat pada waktunya. Jangan pakai entar. Iya. Begitu seharusnya. Iya mah. Padahal udah apal kelakuan. Dur lohor entar baru juga jam 12. Ya. Neng baru juga jam 1. Neng baru jam 2. Jam 2. Neng 3. Uluh jam 3. Wudu gelar sajadah. Baru Allahu Akbar. Azan asar. Uluh asar. Ya. Dari tadi kemana aja? Ya Allah. Tadi dikatakan neraka wel, kecelakaan bagi orang yang sholatnya lalai.
Kalau kita menyadari saya akan mati, tolong dong jangan lalaikan sholat. Jangan. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Makanya sholat perintahnya aqimus sholah, bukan amilus sholah. Aqimus sholah mendirikan sholat. Dalam sholat dia yakin Allah melihat saya, menilai saya. Di luar sholat pun dia yakin Allah melihat dan menilai saya. Kalau orang amilus sholah, mengerjakan sholat, hanya menggugurkan kewajiban sholat. Kenapa sih? Manusia banyak yang lalai tentang sholat. Nah, banyak yang tahu bahwa sholat itu merupakan kewajiban, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. kenapa itu mah? Banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang lalai sholat. Itu kita akan bahas nanti setelah ini ya Pak ya. Apa yang menyebabkan orang itu menjadi lalai dengan sholatnya. Kita bahas setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik mah, dijabarkan kembali apa yang membuat orang-orang itu menjadi lalai dengan Sholatnya. Di antaranya. Di antara. Satu. Ketika orang tadi tidak mengenal Allah, apalagi mencintai Allah. Ya Allah. Makanya peribahasa mengatakan kalau nggak kenal maka Tak sayang. Kenalin dulu Allah. Siapa Allah yang menciptakan kita, yang berikan kehidupan kepada kita dan seterusnya. Lalu dia mencintai Allah. Sekarang, kalau Anda berdialog dengan orang yang Anda cintai, nikmat nggak? Nikmat mah betah. Bahagia nggak? Bahagia dong. Betah. Betah. Berjam-jam berlama-lama, iya apa? Iya dong. Artinya terjawab di sini. Ketika orang tidak mengenal Allah, apalagi mencintai Allah, bagaimana terasa nikmat? Bagaimana merasa bahagia? Apalagi betah. Buru-buru pengen sholatnya gak rasa gurusu. Al-ajalah minas syaiton wa ta'ani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah itu pekerjaan setan. Kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Allah. Nomor 2. Boleh jadi ketika orang tidak merasakan nikmatnya sholat. Mungkin dia tidak mengerti apa yang dia baca. Nah, Kan kalau sholat itu dialog antara kita dengan Allah. dengan Allah. Berdialog, berdoa, bermohon. Kalau kita berdialog ngobrol sama orang yang kita tidak tahu bahasa orang tadi, ngerti nggak? Itu nyambung mah. Agak nyambung. Nggak nyambung. Jaka sembung mawa putih. Nggak nyambung. Nyambung, sama dengan kalau kita sholat nggak ngerti bacaannya. Iya mah. Makanya mamah lihat di buku SD tuh cucu-cucu mama yang kulitnya ungu luarnya itu. Iya. Itu ada buku bacaan sholat plus terjemahnya. Terjemahnya, Masya Allah. Tuh. Itu di situ. Jadi kita tahu apa yang kita ucapkan. Biar khusyuk mulut kita membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Lebih nikmat terasa kalau kita dialog dengan bahasa yang kita mengerti, dengan permohonan yang kita mengerti, jadi komunikatif, Iya. nyambung. Nyambung. Apalagi mungkin kurang sungguh-sungguh dalam kita sholat. Tandanya orang yang beriman yang berbahagia, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Siapa orang beriman yang berbahagia? Tandanya kata Allah dalam al-mu'minun, kalau sholat khusyuk. Khusyuk. Kita mah banyak yang dipikirin. Iya mah. Walaupun maaf dalam tanda kutip khusyuk. Bukan rukun sholat. Tapi dengan kita khusyuk merasakan nikmatnya sholat. Sholat. Bersungguh-sungguh. Sebelum sholat ganti dengan pakaian sholat. Ini mah main bola pakai baju itu. Sholat pakai baju itu. Baju tulisan metal belakangnya. Pakai baju itu. Tidak menghargai Allah. Ganti dengan pakaian yang bersih. Terbaik. Benar-benar siapkan waktu, pikiran, hati untuk berdialog dengan orang yang kita cintai. Walaupun khusyuk bukan merupakan bagian rukun sholat, tapi dengan khusyuk akan merasakan nikmatnya sholat. Bagaimana lagi?
kalau orang habis mengkonsumsi makanan subhat apalagi yang haram. Oh ya Allah. Sulit sholatnya khusyuk. Dia tahu yang saya makan adalah haram. Nauzubillah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan makanan haram, maka ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Astagfirullah. Termasuk orang yang kedukun. Nauzubillah. Man atta arropan pasalan sayin pasaddaquh lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada seorang dukun, bertanya suatu masalah, dia meyakini hatinya dengan yang dikatakan dukun tadi, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Itu harus sekali. Sekali tuh. Dia tahu ini dosa. Ya Allah. Dia tahu ini syirik. Inna syirka la dzulmun adim. Dolim luar biasa syirik itu. Tapi dikerjakan, dia sadar, dia bersalah. Maka tidak akan diterima sebelum orang tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Hati-hati banget mah. Dengan kita memakan makanan haram, dia sadar. Rasul bersabda, makanan minuman yang haram kita makan, maka daging yang tumbuh dari makanan yang haram adalah jatahnya api neraka. Dia ragu, perasaannya tidak yakin. Makanya resah dan gelisah, boro-boro merasa nikmat. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang sholatnya tidak khusyuk? Tidak khusyuk. Orang tadi karena makan kekenyangan. Ma min uwi'ain abghadu ilallah min batni mali minal halal. Tidak ada satupun tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya, tapi halal kekenyangan itu tidak akan menjadikan sholat kita khusyuk. Ya Allah. Rasul pun bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau perut sangat kenyang, ibadah kepada Allah kurang khusyuk. Ya. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-Arab 31. Makan minumlah kalian, jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Biasa aja, yang penting jangan menyebabkan kita jatuh kelaparan, makan sekedarnya, jangan berlebihan. Siapa lagi? Orang yang hubbud dunya, yang mencintai dunia. Masya Allah. Tadi kan dalam Al-Jumu'ah 8, tinggalkan jual beli, segera zikir kepada Allah. Kalau orang yang hubbud dunya, ya Allah, pembeli lagi banyak itu. Masya Allah, jarang-jarang tuh banyak pembeli. Rugi doh saya. Sholatnya jadi buru-buru. Pengen assalamualaikum. Biar ngelayanin pembeli. Bagaimana konsentrasi. Bagaimana mau khusyuk. Apalagi menikmatinya. Kalau dia mikirin dunia doang. Kita semua, mungkin saya yang ngomong, juga belum bisa khusyuk. Tapi yuk kita latihan. Karena itu harus ada dalam diri kita agar kita bisa menikmati apa yang disebut dengan sholat. Sholat. Baik, kalau begitu Mamah nanti kita akan kembali lagi ya Mah. Jamaah yang ada di studio boleh siapkan pertanyaan setelah ini kepada Mamah. Dan pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mamah setelah ini. Tentunya masih membahas mengenai agar sholat terasa nikmat. Untuk itu silahkan jamaah nikmati dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Ayo, dari jamaah yang hadir di studio. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Nama saya Nita Rahma dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah. Ada apa? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mama, di Indonesia ini kebanyakan laki-laki itu sering melalaikan sholat Jumat. Lalu bagaimana jika laki-laki itu sedang berdagang, terus hukumnya kalau kita membeli dagangan itu apa gitu Mah?
Kita ikut dosa nggak gitu ya? Iya. Nah, Begini ya sayang. Terima kasih, Ma. Yang namanya perintah Allah dalam Al-Jumu'ah ayat 8 itu ketika pedagang sedang berdagang tutup dagangannya. Tinggalkan jual beli, zikirlah kepada Allah. Kalau saya sebagai perempuan belanja, orang lagi pada sembahyang Jumat, artinya Anda mendukung kesalahan bapak-bapak yang dagang. ya Allah. Sarwa gelona, gelo kabeh. Harusnya kita pun yang ngerti Al-Quran, boikot tuh tukang dagang. Ya maksudnya di boikot itu jangan ada yang beli. Jangan dibeli ya, Biar Ma. mereka tahu bahwa waktunya sholat itu jangan jual beli. Jangan. Apalagi kalian dari IIKI. Kan tahu hukumnya. Jangan, alhamdulillah masih ada yang dagang karena Jumatan. Artinya lu girang dong. Jadi begitu. Biar kita pun benar-benar mematuhi Al-Quran. Apalagi kita yang mengetahui Al-Quran, isi Al-Quran, amalkan dalam hidup. Karena Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Begitu. Begitu Anita. Kita rahmah. Jadi kamu kan bisa belanjanya setelah abangnya selesai sholat Jumat. Sambil nunggu kan kamu bisa belanja-belanja di tempat lain. Gitu. Sama Kalau aja. enggak belanjanya, kalau enggak belanjanya sama yang dagangnya emak-emak. Nah, sama mak-mak boleh. yang Yang jualan. mamanya nggak sholat Jumat boleh belanja dulu di situ. Oke. Ya? Oke Anita? Oke, kalau gitu kita lanjut ke Instagram Mama, Mas Bedu. Ini Ya, dari tapi nggak bisa ke Tanah Abang mah. Kenapa? Karena yang jual abang-abang semua Jumatan. Di Tanah Abang itu enggak semua yang jualannya abang-abang. Oh, enggak. Banyak empok-empok. banyak. Oh, gue yang punya Tanah Abang. Oh iya udah lupa ya. Banyak Kalau Tanah Abang mama lupa. uni banyak deh pokoknya di sono ya. Lanjut nih, Instagram ada Fitri Sarwo 22. Oke. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Fitri Sarwo 22. Galau Nich. Ada naon nih? Mama pakai Nich. bagaimana caranya Potong agar kayu. sholat kita menjadi khusyuk Ma? Karena sering, maaf nih Ma ya, kalau sholat di rumah denger suara-suara gitu deh Ma. Nah gimana Ma? Makasih. Gampang keganggu, gampang ke distract. Sholat khusyuk itu bukan berarti jadi bolot. Tidak. Karena kita normal, tetap kedengeran. Ya. Cuman ada ulama, 3 pendapat ulama kalau sholat pengen khusyuk. 1, pakai sajadah polos. Polos. Kalau udah kembangnya kan otak mikir, kok kelopak bunga yang kanan 3, yang kiri 4. Ada kamar masjid, yang kanan tiang masjidnya 7. Ngurusin aja gitu ya. 6, lihat ke bawah. Iya. Makanya coba, apalagi kalian laki-laki sholat di masjid. Iya. Pakai kaos yang ada gambarnya. Aduh. Iya. Jangan takut miskin. Karena kita hamba dari yang maha kaya. Iya. Dibaca. Dibaca. Jadi hati-hati, polos. Yang kedua, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Yang ketiga, sholat yang dikerjakan bukan keterpaksaan. Kemudian sebelum sholat selesaikan segala yang meragukan dalam sholat. Sholat yang saya kerjakan niatnya 1, libtigha'i mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Bukan ridho manusia. Berarti masih wajar ya kalau emak-emak lagi sholat tiba-tiba, suara air mateng nih. Wajar, makanya sebelum sholat matiin tuh kompor. Iya, Ma. Ngapain lu masak air? Buka ledeng kamar mandi. Nah, Mau sholat bukan mau pantun, pakai masak air dulu lagian. iya ya. Mau pantun jangan-jangan. Nah, Mah, kalau misalkan ada ke inisiatif, itu kan nggak diajarin ya, Mah. Inisiatif supaya kita mengerti dengan bacaan sholat, kita bacanya dengan bahasa yang kita mengerti juga gitu, Mah. Misalkan kita ganti bahasa Indonesia gitu. Kagak tahu. Kagak saya, Mah ya. Rasul nggak pernah sholat pakai bahasa Indonesia. Allah anu ageng. Allah nan gadang kata orang Padang, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, Mah. Sholat itu pakai bahasanya, bahasa yang Rasul ajarkan kepada kita. Tapi biar khusyuk, kita harus tahu arti bacaan sholat. Karena sholat dialog komunikasi antara kita dengan Allah. Dengan Allah. Tidak bisa lu ngarang-ngarang aja lu menjadi Iya. nabi palsu. Enggak, Mah. Maksudnya kan biar ngerti gitu kan. Berarti kalau orang-orang Arab itu sholat jaminan dia khusyuk, Mah, karena dia ngerti bahasanya, Mah. Ngerti karena komunikasi lebih Komunikasi, khusyuk lagi. Bedu lihat. Ya. Mereka itu kalau baca Quran sampai kalau lagi sholat Sampai baca nangis. Quran sampai nangis-nangis. Kenapa? Saking ngerti Saking isinya. ngertinya itu. Ya. Kita sama mereka nangis kita cicing we karena kagak ngerti. Nah, itu dia. Iya, Ma. Cicing tahu nggak? Cicing itu Diem ngajak aja. dong. Diem aja ngajak dong. Cicing kagak ngerti artinya. Bingung. Mereka ngerti langsung nangis dirucut air mata Ya Allah. karena ngerti yang langsung.
Iya, Nanti kita harus belajar sama arti dan bacaan. Bukan harus kudu. Lu udah tua juga lu. Iya, mah. Kudu wajib ya, Ma Oh, ya. bukan harus artinya kudu mah. Kudu itu harus. Sama. Kudu harus wajib sama artinya, Mah. Nah, Mah, ini juga kudu dibaca ini, Mah, di Instagram. Naila Amira 12. Sok. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Bagaimana hukumnya sholat sambil menutup mata, Mah? Saya sih merasa lebih khusyuk ya kalau sholat sambil nutup mata, Mah. Silahkan sekali-kali nutup mata. Naira Amira. Yang mama khawatir kalau selama sholat nutup mata, setan datang keboboan. Ketiduran, Mah. Sekedarnya boleh. Sekedarnya dikit-dikit gitu ya, Mah. Kalau merasa husu boleh, tapi jangan terus-terusan. Iyalah, kalau merem terus takutnya pas melek udah di alam lain. Bukan begitu, Takut lu jangan juga. ngarang lu. Enggak, Mah, maksudnya biar jangan merem terus, Mah. Justru akan hilang konsentrasi. Nah, itu yang sering menjadi apa? Membuat orang tuh malas sholat tahajud, udah pikirannya, oh, sholat malam diganggu, apalagi ada film-film yang film-film takut. makmum itu tiba-tiba yang ada ngikutin kita di belakang kita. Nah, itu dia kebanyakan halu. Iya. Halu. Padahal sebenarnya disaksikan malaikat gitu ya, Maya, bukan Betul. disaksikan oleh orang. Kalau Anda khawatir di belakang ada apa-apa seperti yang lihat di YouTube, nyalain neon yang gede tuh. Makanya kamu lihat di rumah mama nggak ada remang-remang, lampu terang semua. Gua dari Banget, ujung ke terang ujung. banget. Sok sholat. Masa iya sih? Setan mah takut dengan terang. Nyalain neon, jangan sayang bayang listrik loh. Oh, lebih khusus terang atau Kembali kepada individu yang bersangkutan. Seandainya dia merasa remang-remang lebih husuk, tapi takut ada bayangan di belakang, bagaimana mau husuk lu? Pikiran kemana-mana ya, Mah. Mendingan terangin lampu, yakin saya hanya dengan Allah. Begitu. Masya Allah. ya. Oke, ini ada satu lagi nih, kayaknya singkat bisa nih, Mah. Sok. Dari Syifa V1. Assalamualaikum, Mah. Galau nih, Waalaikumsalam. Mah. Apakah kesalahan dalam berwudu itu bisa mempengaruhi kekhusyukan dan juga kenikmatan sholat? Khusyuk. Kalau Anda salah dalam berwudu, apalagi rukun wudu yang satu jadi dikerjakan, artinya wudu Anda tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Karena syarat sah sholat harus punya wudu. Wudu. Berarti harus dari mulai wudu sampai ke sholatnya semuanya ada Ya padatnya. lah, kan berurutan. Wudu dulu baru sholat, sholatnya nggak sah. Wudunya nggak sah, otomatis sholatnya kagak sah. Boro-boro. Makanya ngaji, belajar ilmu fikih. Oke. Siap kalau gitu, Mama. Nanti Siap. kita lanjutin lagi deh, Mah. Oke. Kalau gitu ya kan, jamaah yang ada di studio yang mau nanya juga boleh nih abis ini ya, lanjutin lagi ya. Pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadeda_tv1 juga di tema yang sama, agar sholat menjadi nikmat akan kembali dijawab oleh Mama. Untuk itu, jamaah tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut. Silakan yang mau bertanya, manfaatkan kesempatan terakhir nih di segmen terakhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sabila Wijaya. Aulia Sabila Wijaya. Kayaknya orang Sunda dia A semua. Iya. Aulia Sabila Sabila Wijaya. Wijaya. Saya dari IKI. Mulai. Galau nih, Ma. Oh, iya. Ada apa? Saya mau bertanya, ada apa nih di dalam kita sehingga kita nggak bisa menikmati sholat, sehingga kalau orang lain kan bisa menikmati. Terus gimana tuh, Mah? Biar bisa menikmatinya. Ya. Ada apa sih dalam diri kita, kenapa kita gak bisa menikmati sholat? Terus harus gimana apa? Ada apa dalam diri kita? Iya. Artinya keimanan kita kepada Allah kurang. Artinya cinta kita kepada Allah kurang. Artinya kehusuan kita dalam ibadah kurang. Artinya dalam dada kita masih ada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya dalam hati kita masih memikirkan tentang kehidupan di alam dunia. Tidak yakin dengan karunia yang Allah berikan. Masih ada keraguan. Itulah diantaranya kenapa tidak menikmati sholat. Seandainya kita yakin sholat itu kan sejenak loh. Sejenak meninggalkan dunia. Tadi kan dalam Al-Jumu'ah ayat 9. Hanya sejenak.
tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang terbaik buat kalian. Kalian harus tahu kata Allah. Hanya sejenak. Selama sholat, berapa menit sih kita sholat? Habis sholat, faidza qudiyatis shalah fantasiru fil wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-Jumu'at 10. Kalau selesai sholat, bertebaran di muka bumi, carilah karunia, keridhaan daripada Allah, rezeki dari Allah. Zikir kepada dengan yang banyak, niscaya akan jadi beruntung. Kata Allah, selesai sholat jangan kumulan, jangan tinggal diam, bergerak lagi, cari rezeki, cari karunia daripada Allah sesuai dengan profesinya masing-masing. Namun apapun pekerjaan kita, zakarullaha katsiran, ingat kepada Allah. Allah ridho nggak kalau dagang begini? Allah ridho nggak kalau saya jadi ibu rumah tangga begini? Allah ridho nggak kalau saya bekerja kayak begini? Dan seterusnya, ingat kepada Allah, kita akan jadi orang yang beruntung. Nah, jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Ini waktu sholat khusyuk menghadap Allah, habis sholat bergerak mencari karunia dan keriduan daripada Allah. Begitu caranya. Oke, gimana Sabila? Sudah ya? Nama dia coba siapa? Aulia Sabila Wijaya. Kalau gitu mah, ini kita lanjut nih mah. Dari Aulia di Instagram ada dari Gabang Abin. Gabang Gabin. Ya. Boy, boy. Galau nih mah. Ada apa Gabang Mah, Gabin? saya kalau dalam perjalanan dan Aneh namanya. aneh ya mah. Gaban itu artinya besar kan, Pak? Gaban itu besar. Gaban besar, Gabin Kecil. Oh besar kecil. gede dan kecil. Oh. Galau nih mah, mas saya kalau dalam perjalanan kan waktu sholat tiba nih mah. Kadang saya suka terjebak di kemacetan. Akhirnya kadang-kadang nih waktu sholatnya lewat. Bahkan sampai masuk waktu sholat berikutnya. Nah apakah itu termasuk lalai itu mah? Betul. Saat ini emang Anda doang yang jalan, gue juga tiap hari jalan ngider-ngider. Ada musola di kiri kanan jalan, ada pom bensin di kiri kanan jalan, semua pom bensin ada musolanya. Nah. Kalau kita orang beriman, ngapain sih berhenti di pom bensin? Tidak ada alasan. Iya ya mah. Emang lu doang yang jalan. Kadang-kadang juga ada rest kadang-kadang area ya. terbentur di jalan layang. Jalan layang. Hah? Kalau nggak bisa turun dong di jalan layang, tol. Enggak, kayak atasan itu kan Kalau macet di panjang. jalan layang, Ya. apakah semenjak naik jalan layang, mulai jam 12, turun di ujung jalan layang, jam 4 jawab. Oh enggak, mau kelamaan. Kadang dari Makanya maghrib lu ke mikir, isya ya. kalau sebelum jalan udah datang sholat heula, suka Iya, bela iya. diri aja, berarti kelakuan lu begitu tuh. Dari pertanyaan aku sudah tahu siapa dirimu. Saya mewakili yang seperti itu, Bang. Nauzubillah Enggak, dari enggak. berubah Enggak, pola hidup. enggak. Maksudnya kadang-kadang tanpa diduga kan ya, namanya juga insidental ya, Maya. Kecuali Ya kan. kecuali Macet seandainya parah macet gitu. total benar-benar kita bisa sholat di mobil dengan sholat yang namanya menghargai waktu. Karena nggak ada hadisnya. Zaman Rasul kan orang nggak pernah macet. Yang di sekarang menghargai waktu. Caranya bagaimana? Matiin tuh tip di mobil. Matiin. Kita tayamum, kemudian sholat sesuai gerakan yang mampu dilakukan di mobil. Dengan syarat sampai di tempat kerjakan sholat yang tadi kita menghargai waktu. Boleh. Tapi jangan sengajain, ohnya panjang banget. Dengerin. Jangan sengajain. Kalau kita akan berangkat datang sholat heula. Iya, iya. Gitu ya. Lebih baik di Itu emergency. emergency. Iya, Mah. Baik. Kadang Terima itu kasih. memang yang sering banget kayak hampir berasa mepet-mepet banget tuh di maghrib mah. Maghrib sampai ke isya tuh. Nah itu langsung kayak keburu-buru waktu banget. Sedangkan jalanan lagi macet-macetnya gitu mah. Ya, makanya kita tahu diri dah kira-kira waktunya. Kalau misalnya 10 menit lagi akan maghrib, sholat heula. Jangan pulang dulu gitu ya. Baiklah. Kita yang ngatur, bukan orang yang ngatur kita, bukan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Ini dipakai. Iya. Robbana ma khalaqta hadza batila. Azabatilah. Kalau begitu, karena jam pula waktunya sudah terbatas, mah kita harus menutup tausiah hari ini ya, mah. Makasih banyak ya, mah. Ya. Nah, jamaah, alhamdulillah nih. Tentunya hari ini kita nambah lagi ilmunya dari mama mengenai bagaimana agar bisa menikmati sholat. Kata mama tadi ya, yang pertama kenali dulu Allah. Pastinya setelah mengenal Allah kita bisa menimbulkan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada Allah. Otomatis kita sangat menghargai waktu-waktu 5 waktu maupun waktu-waktu sunnah saat kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua, tadi kata Mama, diharapkan dan diwajibkan nih untuk mengerti arti dari bacaan sholat. Dan jangan lupa juga untuk menghindari makanan-makanan haram. Karena tatkala kalau seandainya mengkonsumsi makanan haram, otomatis kita juga tidak akan bisa menikmati sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar Allah selalu lindungi kita dan juga iman dan takwa kita selalu ditingkatkan. Silakan Mama. Pemirsa dan anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Jadikan kami ahli ibadah. Jadikan kami, sholat kami agar tepat waktu ya Allah. Kami sadar, kami yakin Rasulmu mengatakan sholat di awal waktu itulah yang pahalanya paling banyak. Ya Allah, sadarkan kami tentang kewajiban ini. Sadarkan kami tentang pahala yang Engkau berikan kalau kami sembahyang tepat waktu. Sadarkan kami bagi yang lalai dalam sholat, mereka orang yang celaka. Ya Allah, namun betapa banyak godaan setan selama ini yang menggoda kami dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan iman, berikan kekuatan ketakwaan, kekuatan keislaman dalam dada kami. Yakinkan di hati kami bahwa kami pasti bisa dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami, berikan kami kekuatan ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih teman-teman dari IIKI yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi jamaah terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala